1945, Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, perjuangan belum benar-benar usai. Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Mereka justru ingin kembali menjajah dan menguasai tanah air yang telah merdeka. Situasi pun memanas. Konflik antara Indonesia dan Belanda tidak terhindarkan. Bahkan, Belanda melancarkan 2 agresi militer pada tahun 1947 dan 1948. Serangan ini menimbulkan penderitaan dan memperparah keadaan bangsa Indonesia. Namun, dunia tidak tinggal diam. Perserikatan Bangsa Berbangsa atau PBB mulai memberikan tekanan kepada Belanda. Mereka menuntut agar kekerasan segera dihentikan dan konflik diselesaikan melalui jalur damai. Tekanan internasional semakin kuat, hingga Amerika Serikat turut mengambil sikap. Amerika Serikat bahkan mengancam akan menghentikan bantuan ekonomi kepada Belanda. Tekanan demi tekanan ini akhirnya memaksa Belanda untuk mengubah sikap. Mereka pun setuju untuk berunding. Maka digelarlah sebuah pertemuan besar yang dikenal sebagai Konferensi Meja Bundar. Konferensi ini berlangsung di kota Den Haag, mulai dari tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh tokoh bangsa, yaitu Muhammad Hatta. Sementara itu, Belanda diwakili oleh pemerintahnya, yaitu Dr. Willem Drees. Dan turut hadir pula perwakilan negara-negara federal bentukan Belanda. PBB juga ikut berperan sebagai penengah agar perundingan berjalan adil. Pembahasan dalam konferensi ini tidaklah mudah. Banyak hal penting yang diperdebatkan, mulai dari pengakuan kedaulatan Indonesia, bentuk negara Indonesia, hingga masalah hutang peninggalan Hindia Belanda dan juga persoalan wilayah Irian Barat. Perundingan berlangsung alot, penuh perbedaan pendapat, bahkan sempat menemui jalan buntu. Namun, Indonesia tetap teguh. Dengan semangat perjuangan, Indonesia terus mempertahankan haknya agar kemerdekaan diakui sepenuhnya. Dan akhirnya, setelah melalui proses panjang, tercapailah kesepakatan bersejarah pada tanggal 27 Desember 1949. Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia. Ini adalah momen penting yang menandai kemenangan diplomasi Indonesia di mata dunia. Indonesia pun sempat berubah bentuk menjadi negara federal dengan nama Republik Indonesia Serikat. Namun kemudian kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Belanda juga menarik seluruh pasukannya dari Indonesia. Hal ini menandai berakhirnya konflik bersenjata antara kedua negara. Meski begitu, masalah Irian Barat belum sepenuhnya selesai dan akan dibahas di kemudian hari. Sebagai bagian dari kesepakatan, Indonesia juga menanggung sebagian hutang Hindia Belanda. Dari sinilah kita bisa melihat bahwa Konferensi Meja Bundar menjadi penentu konflik Indonesia dan Belanda. Untuk pertama kalinya, Belanda mengakui Indonesia secara hukum internasional. Dunia pun akhirnya mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Sejak saat itu, tidak ada lagi alasan bagi Belanda untuk menjajah Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia ini yang penuh pengorbanan dan air mata akhirnya membuahkan hasil. Indonesia benar-benar merdeka.
Onmiddellijk hierna vertrekt de heer Lovink naar het vliegveld Kemajoran om naar Nederland terug te keren. Hij wordt uitgeleide gedaan door de ministers Roem en Anak Agun.